Nah, seperti teman-teman lihat ya, judulnya aja udah keren banget gitu kan. Negara dan hukum. Wah, ini sebenarnya nggak bakal selesai ini ya, negara dan hukum ini sampai S3 pun nanti yang dibahas ya ini aja gitu ya. Kalau ngambil tentunya konsentrasi hukum publik ya, misalnya hukum tata negara atau hukum administrasi negara ya, hukum pidana ya, selalu ya kita nanti kaitkan dengan teori-teori negara dan hukum. Makanya ini nanti saya kasih ini ya sebagai bekal teman-teman semua ya. Nah, ini sebenarnya udah ada di YouTube ya, udah ada di YouTube ya. Nanti teman-teman tinggal lihat aja YouTube saya ya. Makanya saya paling agak cepat ini. Nah, Udah nanti ada Pak itunya Pak, udah saya subscribe. Oh iya harus itu. Nanti anggota saya kalau saya deklarasi saya suruh subscribe juga 4.000 orang, kalau enggak saya pecat boleh. sekarang. Banyak anggotanya. 4.000 Pak. Wus, mantap itu ya. Satu Tapi orang. belum pernah demo sih Pak, aman. Aman ya. Nah demo juga nggak apa-apa ya. Yang penting kan bagian dari demokrasi kan. Yang penting kan nggak anarkis ya kan, nggak melanggar hukum ya. Nanti kita lihatlah di situ ya. Prinsip-prinsip rule of law. Ya permasalahannya ya. Seberapa jauh sih negara ya dan aparat negara ini ya bisa tidak tunduk pada hukum. Ya nanti juga kita akan lihat teori-teorinya ya. Jadi mempelajari ilmu hukum itu ya, termasuk mempelajari ilmu negara ini memang kita harus kembali ke teori ya, kembali ke teori. Makanya nanti banyak sekali teori yang harus teman-teman kuasain, nama-nama ya, tokoh-tokohnya ya, mulai dari Hans Kelsen, John Austin ya, Jelinek nanti juga ada ya, Hobbes ya, Immanuel Kant ya, kemudian banyak sekali ya, dan itu harus gitu ya. Kalau cuma ngomong-ngomong aja ini nggak bener, ini begini, nah itu kurang pas gitu ya. Nah, dari sejak sekarang di awal sekali memang dipaparkan kepada teman-teman ini berbagai macam teori ya, bukannya tambah pusing ya, tentunya menjadi bertambah tinggi ya, tambah luas wawasannya ya, sebelum nanti teman-teman masuk ke jenis-jenis mata kuliah yang lebih praktis ya, yang lebih praktis dan lebih detail ya, masalah hukum acara ya, bagaimana bikin surat gugatan ya, bagaimana bikin surat permohonan pengujian undang-undang ya, bikin surat kuasa, itu kan nanti ya. Sekarang dipelajari dulu teori-teorinya gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini penting sekali kaitan negara dengan hukum ini agar kita tidak tersesat, tidak sembarangan ya sebagai orang hukum mengatakan apa sih negara itu ya, mengatasnamakan negara ya, dikit-dikit negara. Landasan teorinya di mana gitu ya. Nah, kita lihat dulu ya teman-teman ya. Pertama ya, pertanyaan besarnya kaitannya hukum dengan negara. Mungkinkah ya? Mungkin atau tidak penyelenggara negara ya, pelaksana negara ini tidak tunduk pada hukum ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, seberapa jauh ya penyelenggara negara dapat menyimpang ya. Nah, kalau saya tanyakan pertanyaan ini kepada mahasiswa gitu ya, pasti jawabannya tidak boleh ya. Iya kan? Ada yang menjawab boleh. Nah, enggak lah ya. Nah, ini dia jawabannya ya. Jadi pada landasan teoritis ya, atau secara normatif ya, di zaman modern ini ya sebenarnya tidak dimungkinkan ya teman-teman. Itu saya mana ya? Bolpen bentar ya. Ini saya lagi di pantai ini ya. Bukan. Lagi di kantor. Bentar. Lupa tadi. Install bolpen saya. Nah, jadi kalau di zaman sekarang ini ya, dengan teori-teori kondisi negara yang sudah stabil ya, berhukum ya, secara normatif itu tidak dimungkinkan karena hukum ya tidak boleh disimpangi ya. Mengapa hukum itu tidak boleh disimpangi ya? Mengapa hukum itu tidak boleh disimpangi? Karena hukum itu adalah ya berdasarkan nanti kita lihat teori ya, misalnya teori kontrak sosial ya, dan teori-teori terjadinya negara ya. Hukum itu tidak lain adalah penjelmaan dari keinginan masyarakat ya teman-teman ya. Tapi Pak, kalau multitafsir itu termasuk dalam penyimpangan nggak Pak? Apaan? Multitafsir. Nah itu nanti masuk situ ya.
Nah, multitafsir itu sudah lebih ke teknis lagi gitu ya. Berarti bukan penyimpangan ya Pak? Bisa bukan gitu ya, tapi kan harus kita lihat apa namanya kasusnya gitu ya. Apakah multitafsir itu terjadi ya karena tafsir yang sudah jelas tapi dibikin-bikin tidak jelas gitu ya. Sudah jelas apa namanya gramatikalnya gitu ya, tidak boleh ya begini misalnya ya. Tapi kemudian digunakan penafsiran nanti itu sih ya. Kalau multitafsir memang bisa terjadi ya, bisa terjadi, dan itu merupakan apa namanya multitafsir itu dalam hukum itu sebenarnya sesuatu yang bersifat dasolen ya, dasein itu jadi kenyataan hukum gitu ya, kenyataan hukum ya adanya multitafsir. Tapi kalau secara normatif ya, secara dasein, nah ini makanya kita kenal istilah-istilah kerennya dulu ya teman-teman ya. Dari mulai sekarang udah wah apa sih dasolen, dasein gitu ya. Nanti ngedenger begitu ya kaget gitu kan, bos kaget, wah apa ini ya, ini ilmu dari mana. Jadi ada yang namanya kok ini sorry pen nah ini ya. Nah, ada yang namanya dasein ya. Nah, jadi kalau kita memandang hukum ya, ada yang bersifat dasein, ada yang bersifat dasolen ya. Dasein ini adalah realita ya, realita ya. Dasolen ini adalah norma ya, atau normatif ya, yang seharusnya. Nah itu ya. Jadi kalau kita ya melihat dari kacamata hukum ya, ketika negara ya, aparat negara ya, di sini dikatakan misalnya ya apa namanya menyimpang dari hukum ya, maka secara normatif gitu ya, secara normatif ini secara norma ya, secara dasolen ya, secara apa seharusnya gitu ya, itu tidak dimungkinkan ya, karena apa tadi ya, hukum itu penjelmaan dari ya keinginan masyarakat ya, dan merupakan kekuasaan tertinggi ya dari negara modern. Nanti kita akan masuk ke yang namanya konsep rule of law ya. Ini lawan dari konsep ya rule of man gitu ya, atau rule of power gitu ya. Nah, jadi yang melakukan penguasaan ya itu adalah law ya, hukum ya, bukan power lagi. Nah ini yang harus teman-teman pahami sejak awal ya. Jadi pandangan bahwa negara itu di atas hukum, nah itu tidak ada ya, itu tidak relevan lagi ya, kecuali ya dia memang ada pengecualian. Kalau kita lihat dari segi historis ya, sejarah, memang ya di awal-awal pembentukan suatu negara ya, tentunya ketika produk hukumnya belum sempurna ya, dan juga di situ pejabat-pejabat yang ada pun ya masih sekedar secara sukarela ya, mungkin mereka ya para pendiri negara ya, para pemimpin revolusi pada saat itu ya. Nah, memang di saat itu secara sejarah kenegaraan ya memungkinkan hukumnya tidak dipatuhi ya, kan memang dari segi produk hukumnya sendiri belum stabil ya. Tapi di zaman modern ini kita mengenal ya yang namanya ada forum privilegiatum ya. Ini istilah keren lagi ya. Jadi ini merupakan prasyarat dari sebuah negara modern. Apa itu forum privilegiatum ini? Itu suatu forum khusus ya bagi pejabat-pejabat ya, aparat-aparat negara ya, untuk diperiksa di pengadilan. Inilah jaminan ya adanya rule of law. Kalau tanpa itu ya rule of law-nya cuma sekedar di atas kertas. Jadinya ya ini nanti akan ya tindakan aparat ya, tindakan pelaksana negara ini ya akan diadili di pengadilan, harus bisa gitu. Entah bagaimana bentuk pengadilannya. Nah, itu nanti dilihat ke sistem hukum tata negara ataupun sistem hukum administrasi negara di masing-masing negara. Macam-macam ya, ada pengadilan tata usaha negara ya, ada pengadilan HAM ya kan, ada pengadilan pidana juga bisa masuk ke situ ya kan, bahkan perdata ya, bahkan juga masuk juga tipikor. Intinya perbuatan ya negara tidak boleh ya melanggar
hukum. Itu ya teman-teman ya, itu prinsip dasar ya. Saya mau nanya boleh nggak Pak? Boleh. Tadi kan mengingat dasolen ya Pak ya. Dasolen. Nah, kalau Bapak kan penegak hukum tidak boleh melewati dasolen itu. Nah, menurut Bapak nih Pak sebagai dosen ilmu hukum negara, kan banyak hari ini tentang masalah pemberitaan beberapa pekan yang lagi hangat lah. Menurut Bapak itu sudah sesuai prosedur apa belum? Saya tidak mau terjun ke peristiwa real dulu ya, karena ini kan baru dasar-dasar teori yang harus teman-teman kuasai gitu ya. Untuk menjawab pertanyaan teman-teman bisa nonton ILC lah. Sudah Pak. Di situ ada. Saya lebih merasa nyangkut aja kalau sama Bapak gitu. Kalau saya lebih kepada tataran teoritis dulu ya, dari situ nanti teman-teman bisa menilai sendiri ya. Karena kalau saya langsung masuk ke dalam suatu kasus ya, saya sendiri tidak terlibat gitu kan di dalam proses pembuktiannya, pencarian faktanya gitu ya teman-teman. Pandangan aja Pak, ini pandangan Pak maksudnya. Iya, apalagi ini tapi direkam. Saya sedih Pak, ILC udah selesai Pak, lagi diistirahatkan tayangannya. ILC. Oh ILC, oh iya ya lagi itu. Ya sekarang cari di YouTube aja berarti ya. Sebagai mahasiswa ingin tahu tentang suatu sedih sekali itu ya. Ya, sedih Pak. Sekali ya. Makanya kami menanya lah sama Pak Ardiansyah. Ya itulah ya. Nanti kita masuk ke situ ya teman-teman. Ada yang namanya perkembangan negara itu dari tadinya negara demokrasi kemudian turun ya turun ke anti klimaks gitu ya menjadi negara oklorasi. Kemarin kan udah ada tuh ya. Jadi negara oklorasi itu ya antitesis ya, penurunan dari negara demokrasi ya. When demokrasi ketika demokrasi itu mati ya, maka menuju kepada bentuk negara oklorasi, itu negara yang sudah rusak gitu ya. Karena nanti kita lihat ya, memang ini masuk ke dalam ilmu negara ya, ini luar biasa. Makanya ini saya agak cepat aja ini ya. Nah, jadi kembali ya tadi ya teman-teman ya, masalah apa tadi konsep hukum ya di ilmu negara gitu ya, bahwa hukum itu tidak ada pengecualian. Nah, tapi nanti memang secara dasein gitu ya. Secara dasein itu apa realita, dan realita itu bukan hukum ya, ingat ya. Realita itu tidak membenarkan hukum gitu ya. Misalnya normatifnya gitu ya, orang tidak boleh. Misalnya ya, ini masalah hukum misalnya hukum lalu lintas lah gitu ya. Orang harus pakai helm gitu ya. Tapi kok realitanya ya misalnya 99% orang nggak ada yang pakai helm gitu ya. Apakah hukum langsung berubah? Nah, itu tidak ya. Jadi yang namanya realita itu ya itu tidak tidak merubah hukum. Itu satu konsepsi ya, teman-teman ya, satu konsepsi. Nah, jadi secara realita memang di sini dapat saja gitu ya terjadi bagaimana misalnya suatu negara itu ya tidak taat ya ataupun keluar dari ketaatan terhadap hukum. Di situ memang nanti akan dilihat dari bagaimana konsepsi negara tersebut dalam melindungi ya hak asasi warga negaranya ya. Jadi ini silakan nanti dinilai masing-masing. Yang kedua, bagaimana ya sistem hukum ya yang digunakan dalam pencapaian keadilan dan kemakmuran. Itu kajian secara sosiologis atau secara daseinnya ya teman-teman. Itu memang ini cukup problematik lah gitu ya, cukup banyak ya hal-hal yang harus dilihat ya. Ini sih kajian efektivitas hukum sebenarnya ya, bagaimana hukum itu ya, bagaimana mekanisme hukum itu untuk mencapai keadilan. Ini nanti bisa teman-teman pakai ya kalau teman-teman mau melakukan riset ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan efektivitas hukum dan keadilan ya. Misalnya bagaimana produk hukumnya ya, bagaimana kewenangan pembentukan hukum dan lembaga-lembaga ya, bagaimana ya tertib masyarakat dan penyelesaian. Memang multidimensional ya. Kaitan dengan hukum ini kita tidak bisa melihat saja dari pasal-pasalnya ya, tapi ketaatan terhadap hukum ya, mekanisme hukum untuk mencapai keadilan harus dilihat dari ya minimal 1 2 3 4 5 ini ya, bagaimana penataannya dan juga bagaimana ya kekuasaan kehakiman ya, bagaimana due process of law-nya ya. Jadi banyak sekali elemen-elemen ya, variabel-variabel ya yang sangat menentukan untuk kita menjawab pertanyaan ya mengapa gitu ya
suatu negara itu kok tidak taat hukum ya, baik masyarakatnya maupun para ya aparatur negaranya. Minimal ini ya 1 2 3 4 5 ini. Ini teman-teman bisa lihat misalnya di teorinya ya Friedman ya. Friedman. Ini sangat terkenal sekali ya teorinya Friedman tentang efektivitas hukum ya. Ini pasti dipakai ini ya kalau teman-teman bikin kajian ya tentang efektivitas hukum pakai ya teorinya Lawrence Friedman ya, Lawrence ya L ya, Lawrence Friedman. Baik. Kemudian bagaimana hukum tersebut ya digunakan untuk mencapai. Nanti kita lihat tujuan. Ini juga nanti masuk ke hukum ke tujuan negara ya. Tapi ini sekilas aja, nanti ada kajian yang lebih dalam tentang itu, tentang rule of law. Nah ini ya teman-teman. Jadi permasalahan di sini adalah permasalahan hukum dan negara ini ya di dalam era sekarang ini ya, era negara modern yang harus kita pegang teguh ya dan menjadi koreksi kita bersama terhadap kehidupan negara ini. Kita harus paham yang namanya 2 prinsip dasar ini ya. Prinsip negara hukum ya, Rechtsstaat ya. Rechtsstaat ya. Nah, ini istilah ini dikembangkan di negara-negara Eropa kontinental termasuk kita ya. Tapi di Eropa Anglo-Saxon, di negara-negara Anglo-Saxon yaitu lazim dikenal dengan rule of law ya. Nah, apa itu ya? Di sini penjelasannya ya ataupun unsur-unsurnya adalah supremacy of law ya, equality before law, and constitution based on human right. Inilah 3 pilar ya, fundamen dasar yang menentukan apakah suatu negara sudah mengimplementasikan rule of law, supremacy of law, equality before the law, and constitution based on human right. Ya, apakah ya hukumnya sudah menjadi panglima ya, supremacy ya, apakah ya equality sudah ada di situ ya, penegakan hukum benar-benar dilaksanakan berdasarkan hukum murni ya, bukan berdasarkan politik ya, bukan berdasarkan kebencian gitu ya, prejudice ya, bukan berdasarkan labeling ya, kemudian juga constitution based on human right, bagaimana ya hak asasi ini benar-benar dijamin ya, karena timbulnya negara, timbulnya hukum ya, tujuan utamanya adalah menjamin hak asasi ya, human right ini ya, jangan sampai sebaliknya gitu ya, keberadaan negara ya, keberadaan hukum ya digunakan untuk melanggar hak asasi. Ya, inilah teman-teman ya jawaban yang sangat idealis sekali, tapi yang idealis ini harus terus-menerus kita suarakan ya, kalau enggak ya nanti siapa lagi gitu ya, orang hukum kok taunya cuman bikin surat gugatan bikin surat kuasa. Harus tahu ya hal-hal yang bersifat sangat sangat fundamental ini ya. Saya kira itu ya teman-teman ya. Pak, nanya Pak. Oke, siap. Ini dia. Kalau tadi kan Bapak singgung mengenai common law sama Anglo-Saxon ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau Indonesia kan civil law ya Pak ya? Betul. Nah, yang mau saya tanyakan itu apakah pengaruh sistem pemerintahannya dengan sistem hukum yang diambil, misalnya kayak negara-negara Eropa kan banyak tuh Pak monarki. Apakah monarki itu misalnya dengan dia menganut monarki akan sistem hukumnya akan misalnya Anglo-Saxon atau common law gitu, itu ada pengaruh atau gimana Pak? Betul, nanti kita masuk ke situ ya. Memang itu kalau kita lihat memang itu ya satu paket lah gitu ya, satu sistem, satu tradisi gitu ya, sistem Anglo-Saxon gitu kan, sistem civil law gitu ya. Secara historis itu merupakan tradisi-tradisi gitu ya yang dikembangkan dari budaya gitu ya, dari budaya termasuk dari sistem pemerintahan ya yang ada di awal-awal terbentuknya sistem hukum ya, seperti sistem Anglo-Saxon itu. Mengapa dia itu sistem Anglo-Saxon ya, mengapa disebut sebagai common law, kita harus paham ya, common law hukum kebiasaan ya. Mengapa dia dikatakan common law? Karena memang dia berprinsip bahwa hukum itu ya tidak harus tertulis hukum. Jadi metode berpikirnya sudah beda ya. Kalau common law itu dia metode berpikirnya disebut dengan metode berpikir induksi ya.
Induksi. Apa maksudnya induksi? Jadi dia tuh dari suatu peristiwa ya, dari suatu peristiwa hukum dibuatlah hukum. Nah, itu ya. Yang disebut dengan judge made law ya, judge made law. Judge made law ya. Jadi hukum itu dibuat belakangan gitu ya. Ada peristiwa, oh hakim-hakim menentukan hukumnya, ya, baru nanti itu yang menjadi hukum tanpa perlu dibuat secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Nah, beda dengan cara berpikir Eropa kontinental yang kemarin sudah kita bahas panjang lebar kan, berasal dari ya kan sejarah Romawi ya kan, sejarahnya apa namanya Prancis ya, sejarahnya Jerman sampai masuk ke Belanda, terakhir masuk ke kita. Ini metode berpikirnya sebaliknya. Mereka istilahnya menggunakan metode berpikir deduksi ya. Jadi hukum itu ya ditentukan di atas kertas dulu ya, di atas undang-undang dulu ya, baru itu ada hukum ya. Nah, ya. Jadi dia menggunakan positive law ya, bersifat positivisme ya. Itu mengapa terjadi? Yaitu karena memang ada sejarahnya gitu kan, sejarah kodifikasi apa namanya, sejarah adopsinya. Tapi kalau ditanya tadi pertanyaan Pak Samosir, Indonesia sekarang gimana sih civil law? Nah, ini pun beda pendapat ya teman-teman, karena perjalanan apa namanya hukum yang sudah puluhan tahun ya, sejak kita tidak dijajah Belanda lagi, tentunya sudah ada perkembangan yang luar biasa gitu ya. Seperti misalnya kalau dikatakan murni civil law juga tidak gitu ya, karena ada yang namanya jurisprudensi. Ya, jurisprudensi ini sebenarnya warisan dari sistem hukum Anglo-Saxon menjadikan judge ini hakim ya, judge made law ya. Tapi sekarang kan menjadi bagian dari dasar hukum ya, dasar hukum apa formil ya, bahkan ya dasar hukum formil. Kalau teman-teman lihat di PIH ya, dasar hukum formil itu apa ya kan, undang-undang ya, peraturan undang-undangan ya kan, doktrin ya kan, salah satunya juga apa jurisprudensi. Artinya memang di sini sekarang sudah mix ya, maka tidak bisa juga kita katakan civil law murni, termasuk juga tidak bisa kita katakan Anglo-Saxon murni, termasuk di negara-negara lain pun, termasuk di Belanda juga ya, termasuk di negara-negara Eropa juga sekarang memang sudah bercampur. Nah, yang membedakan memang yang masih sangat berbeda itu mungkin sistem apa namanya organisasinya ya, organisasi hukumnya ya, misalnya peradilan, bentuk peradilan gitu ya, namanya gitu ya, nama lembaga peradilan, terus susunan hakim gitu ya, tata caranya itu mungkin yang kelihatan banget gitu ya. Misalnya kita ke Malaysia aja kan, oh udah beda gitu kan, mereka pakai ada yang namanya tribunal ya, kemudian model apa, ada panelis apa juri ya untuk kasus-kasus tertentu. Nah itu ya kira-kira ya Bapak ya. Pak, kalau satu lagi Pak, kalau berarti kalau Bapak bilang kita sudah di mix, ada juga Anglo-Saxon, berarti kalau misalnya contoh kasus ada kasus misalnya, terus didakwa dia dengan pasal yang sama, artinya kan sejarah berdirinya bangsa ini kan sudah lama, artinya sudah banyak jurisprudensi yang sama. Artinya apakah penanganan hukum itu nanti akan sama? Artinya putusan hakimnya, karena jurisprudensi kan kalau Anglo-Saxon, apakah seperti itu? Iya, karena kan itu tadi ya, kita sekarang sudah menggunakan juga yang namanya jurisprudensi. Memang jurisprudensi ini ya digunakan secara terbatas ya, beda dengan di apa namanya di Anglo-Saxon yang menjadi sumber utama ya. Kalau kita kan terbatasnya pada kondisi ketika ya terjadi multi interpretasi tadi seperti yang ditanyakan Mas siapa tadi ya, atau kondisi ketika terjadi kekosongan hukum ya, maka pakai yang namanya jurisprudensi ya. Itu ya memang tidak apa namanya beda dengan di sistem Anglo-Saxon ya. Gitu ya Pak Samosir ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Nah ini sih nanti bisa dibaca aja, ini sebenarnya sangat penting sekali ya, terutama buat para pemegang apa namanya kepentingan ya, bagaimana menjamin kelangsungan hidup suatu negara, dan ini ternyata ada di mata kuliah ilmu negara ya. Ini luar biasa ini ya, selesai mata kuliah ini sudah jadi negarawan langsung ya. Karena sudah tahu bagaimana cara menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Karena negara bisa saja bubar gitu ya, bisa saja ya terlikuidasi berdasarkan ilmu negara. Jadi kita jangan merasa oh negara ini aman-aman aja, enggak gitu ya, karena secara teori ini ya
apa sih yang menyebabkan negara itu lestari, ya? Apa sih yang menyebabkan negara itu berlangsung terus-menerus? Nah, ini ada teorinya gitu ya. Jadi idealnya gitu ya, suatu negara itu ya harus bersifat ya dinamis dan berkembang ya. Kemudian mencapai kelestarian dalam pencapaian tujuan negara ya. Nah, di sini juga dikatakan gitu ya. Dalam menjamin kelangsungan hidup negara ada dua cara ya. Pertama menjaminnya secara dinamis ya, secara dinamis ya. Ada juga ya sebaliknya ya, secara statis ya. Secara statis ya. Secara dinamis ini dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan lestari ya. Nah, kalau yang statis ini ya disebut juga dengan langgeng gitu. Memang ini masalah ini aja ya. Intinya siapa? Intinya yang terbaik itu bagaimana ya negara itu berkembang secara dinamis. Artinya secara dinamis itu ya berdasarkan ya proses yang wajar ya, yang sesuai ya dengan kondisi masyarakat tanpa adanya digunakan ya paksaan atau kekerasan ya. Nah, inilah sebenarnya kondisi ideal. Kenapa kemudian paksaan atau kekerasan ini ya harus ada kalau tujuan negara ini sudah tercapai ya, masyarakatnya sudah makmur ya. Ya kan? Aspirasinya tersalurkan gitu kan, keadilan ada ya, tentunya ya ini merupakan suatu hal yang dipertanyakan, masih adanya kekerasan, masih adanya ya penanganan yang tidak seharusnya gitu ya. Nah, itu merupakan silahkan teman-teman menjadikan ini sebagai basis teori ya untuk nanti diterapkan di dalam situasi-situasi yang lebih real. Jadi ini ya basis teorinya yang harus kita ingat, minimal 3 ini, jaminan yuridis, jaminan politis, dan jaminan sosiologis. Ini sih sangat ideal sekali lah ya, tapi perlu kita ingat-ingat terus ya. Jaminan yuridis intinya apa? Hukum ya. Hukum yang berkeadilan ya, hukum yang logis ya, sesuai dengan logika ya. Jadi hukum ya jangan aneh-aneh gitu ya. Hukum yang aneh-aneh ini sebenarnya bukan hukum ya. Dia bukan hukum ya. Hukum itu harus logis ya kan. Hukum itu harus adil gitu ya. Kalau yang tidak logis, yang kedua hukum juga harus konsisten ya. Jangan mencela-menceli ya, jangan tebang pilih sama si ini keras banget sama si itu ya, lembek banget. Nah, itu juga bukan hukum. Nah, kalau ini tidak dijamin ya, maksudnya kelangsungan negara ya jangan kita harap gitu ya. Ya makanya di sini kemudian ada yang namanya mekanisme pengawasan. Ya harus diawasi ya para ya lembaga-lembaga ya penegak hukum itu harus ada mekanisme pengawasannya. Harus ada tadi forum saya lupa tadi. Forum Previlium tadi ya. Nah, forum Previligiatum tadi ya, yang menghadapkan para pejabat ya, pejabat tinggi ya yang memegang kekuasaan negara ini harus bisa dihadapkan ke pengadilan gitu ya. Itu akan menjamin ya keadilan masyarakat ya, rakyat ya, semuanya akan memandang itu sebagai suatu hal yang baik, sebagai jaminan yuridis ya. Jadi adanya pengawasan, adanya pertanggungjawaban ya. Kemudian juga tentunya sarananya juga harus dijamin ya. Juga bagaimanapun harus dijamin memang ya sarana hukum itu ya agar dapat dipergunakan dan dimanfaatkan. Saya kira itu ya. Ini sih bisa dinalar lah ya. Jaminan politis, tentunya jaminan politis ini juga ya bagaimana membina iklim politik ya. Kata kuncinya di sini ya bagaimana kita itu negara itu ya merangkul gitu ya, merangkul semua pihak ya teman-teman. Ini kalau nggak dipahamin ini ya sayang sekali ya, ilmu negara ini kan diajarkan di awal sekali tapi tidak dipahamin, tidak diterapkan secara secara konsisten ya. Jadi iklim politik harus dijamin ya, harus dibina ya. Apa itu ya untuk menunjang ide bernegara. Jadi walaupun ya suatu unsur walaupun intinya di sini tidak boleh ya kita negara ini ya tidak boleh melupakan adanya kekuatan yang nyata di masyarakat ya, real ya, real macht ya, factoren ya, real macht factoren ini tidak boleh dilupakan ya, kekuatan nyata di masyarakat ya
dalam batas tertentu ya, yang berakar di masyarakat, yaitu para informal leader ya. Pemimpin informal itu, jadi yang namanya pemimpin itu ya termasuk juga informal leader itu ya. Jangan kita sepelekan gitu ya, baik di bidang kerohanian, pendidikan, perdagangan, dan kegiatan lainnya. Ini lebih ke politik memang ya, ini tidak ada kaitannya dengan hukum, tapi ini lebih ke politik. Tapi ya ini ilmu negara, karena memang ilmu negara ini ilmu yang masih bersifat umum ya. Tadi ya jaminan politis, masih di jaminan politis juga intinya itu ya, intinya membentuk sebuah kondisi politik yang kondusif gitu ya, bagaimana informal leader tersebut kemudian juga mengembangkan pandangan hidup masyarakat ya, agar benar-benar masyarakat itu memiliki kesamaan ya pandangan hidup bernegara. Ini silakan nanti dibaca aja lah ya. Yang terakhir jaminan sosiologis, jadi masyarakat ya ataupun sosial berkemasyarakatan ya, bagaimana ide-ide negara tersebut ya dapat ya disosialisasikan ya dan bermanfaat bagi rakyat banyak. Itu ya teman-teman ya. Nah, saya kira itu tentang terjadinya negara ini sudah ya kemarin ya, ini nggak usah deh. Mungkin saya share yang satu lagi ya. Jadi ada satu lagi. Nah, ini ya. Ini penting sekali. Bentar ya. Nah, ini ya. Udah kelihatan ya? Nah, itu sih. Nah, ini yang belum nih ya. Nah, ini memang lebih kepada kajian yang bersifat deskriptif ya. Deskriptif itu artinya kita mendeskripsikan gitu ya, memotret ya kondisi-kondisi sejarah ya ataupun kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, kemudian dibuat penjelasan-penjelasannya. Jadi yang pertama tipe negara ini kenapa ingin saya sampaikan ya, agar kita minimal bisa menggolongkan nanti ya. Kita bisa menggolongkan tipe-tipe negara ini ya. Jadi kita jangan hanya melihat dari di atas kertasnya aja gitu ya. Oh, ini negara demokrasi kita ini ya. Oh, kita ini negara hukum ya. Tapi kita lihat dulu pendapat para pakar ya, pendapat para ahli ya. Bagaimana sih melihat negara ini ya, ditinjau yang pertama ditinjau dari segi hukumnya. Nah, ini teman-teman harus paham ya. Jadi ada yang pertama ya, ini ada tiga tipe ya. Ada 3 tipe. Dia. Ini kelihatan deh. Tipe pen ya. Jadi ada tiga tipe. Yang pertama tipe negara polisi ya, tipe negara polisi, yaitu ya negara yang bertugas menjaga tata tertib saja ya, menjaga tata tertib saja. Dengan kata lain dikatakan juga sebagai negara penjaga malam ya. Pemerintahannya bersifat ya biasanya ini ya, pemerintahan yang bersifat monarki. Jadi monarki ini tidak hanya nama sebuah kerajaan gitu ya, sultan gitu ya, apa raja ya, king ya, apa queen, bukan. Ternyata dari segi hukum ya, yang disebut monarki ini sifat tipe sebuah negara gitu ya, yang bersifat absolut ya, bersifat menjaga tata tertib saja ya. Nah, pengertian polisi ya adalah Welvaartzog ya, yang mencakup 2 arti. Penyelenggara negara dalam pengertian positif ya, dan penyelenggara negara ya dalam pengertian negatif, artinya menolak bahaya yang mengancam negara atau keamanan ya. Jadi itu ya, jadi tipe negara polisi ya. Nah, ini tipe negara yang sudah lebih maju ya, yang harusnya tipe negara yang tadi sudah kita tinggalkan ya, yang hanya peduli kepada ketertiban saja ya. Nah, tipe negara yang berikutnya disebut dengan tipe negara hukum ya, Rechtsstaat ya, Reichsstaat ya. Nah, di sini tipe negara hukum ini ya, kalau teman-teman dalami ya, sebenarnya dibagi lagi ya, yaitu ada 3 nanti, ada 3 jenis ya, ada 3 bentuk ya. Jadi bicara tentang Rechtsstaat ya, jangan cuma taunya Rechtsstaat aja ya, pahami juga nanti ada 3 ya, ada 3 jenis. Ini kalau ditanya kita masuk yang mana, nah kita pahami dulu ya definisinya ya. Yang pertama tipe Rechtsstaat atau negara hukum liberal ya. Jadi di sini negara bersifat
pasif ya. Nah, ciri-cirinya negara bersifat pasif ya. Warga negara harus tunduk pada peraturan negara, penguasa, dan bertindak sesuai dengan hukum. Di sini kaum liberal ya menghendaki agar antara suatu persetujuan dalam bentuk hukum serta persetujuan yang menguasai penguasa ya, penguasa dan yang dikuasai. Jadi memang tipe hukum liberal ya. Apakah kita ke arah sana? Ini silakan nanti teman-teman gali lagi ya. Yang kemudian tipe negara hukum formil. Nah, tipe negara hukum formil ini ya ciri khasnya adalah negara hukum yang mendapatkan pengesahan dari rakyat ya. Kemudian memerlukan tindakan penguasa ya, memerlukan bentuk hukum tertentu ya. Harus berdasarkan undang-undang ya. Negara hukum formil ini disebut juga dengan negara demokratis berlandaskan hukum. Nah, di samping dua jenis ini ya. Nah, kita ternyata mengenal lagi jenis ketiga. Kok nggak ada nih? Jenis ketiga mana dia? Nah, ini ya. Oh, ini ya. Ini masih negara hukum formil ya. Jadi negara hukum formil ini menurut Stahl ya, Stahl ini seorang filosof ya, sarjana dari Denmark ya. Ciri khas negara hukum formil ya, mungkin kita bisa nanti sandingkan dengan realitas kita, harus adanya jaminan hak asasi, harus adanya pemisahan kekuasaan ya, pemerintahan didasarkan undang-undang ya. Kemudian harus ada peradilan administrasi ya. Secara secara persyaratan ya, kita dapat melihat ini sih sudah kemungkinan satu atau beberapanya sudah ada ya, dan ada juga yang kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu ya. Karena gitu ya, ketika kita lihat kaksasi ya, tentunya kita lihat dari kasus per kasus ya. Ketika kita melihat pemisahan kekuasaan, oke, secara formil sih sudah dipisah ya. Oh, yudikatif ya, lembaganya MA gitu ya, eksekutif lembaganya presiden, legislatif lembaganya DPR. Tapi kan ya secara nanti material ya, secara formil mungkin ya, tapi secara material nanti tidak ada pemisahan kekuasaan. Bosnya ternyata dia juga gitu ya. Ini bisa gitu ya. Namanya negara demokrasi ya, namanya trias politika gitu ya. Tapi kok ternyata ya yang berkembang monarki gitu. Nah, ini kalau nanti kita bahas lebih banyak lagi ya di slide-slide berikutnya, teman-teman akan lihat fenomena itu, dan itu memang ada di dalam kajian ilmu negara ya. Itu ya teman-teman ya. Ini memang mantap ini ilmunya ini. Nah, ini teman-teman ya. Yang paling banyak dibahas ya di era-era kekinian gitu ya, dapat dianggap sebagai puncaknya lah ya dari teori kenegaraan, yaitu tipe negara hukum material ya. Jadi kalau tadi negara hukum formil, sekarang negara berkembang ya, negara hukum material. Bedanya apa ya? Pada negara hukum formil, tindakan penguasa harus berdasarkan undang-undang ya. Di sini berlaku asas legalitas. Nah, memang di dalam hukum material ini ya memberikan ruang yang lebih luas gitu ya kepada penguasa ya, dalam hal mendesak memang ya demi kepentingan warga negaranya dibenarkan menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas oportunitas ya. Tapi ini pun apakah di Indonesia bisa gitu ya? Apakah di Indonesia bisa? Karena asas oportunitas ini gitu ya nanti akan berhadapan dengan asas legalitas ya. Tentunya akan diuji nanti ya. Asas oportunitas ini tetap akan diuji lagi secara hukum gitu ya. Akan diuji lagi secara hukum ya, akan diuji lagi secara hukum di lembaga peradilan apabila ya asas oportunitas ini digunakan ya tidak murni untuk ya pencapaian kepentingan warga negara gitu ya. Dengan berkedok asas oportunitas ya, kemudian merugikan kepentingan negara, tentunya bukan seperti itu ya. Dan ini memang kajiannya kasuistis ya, makanya kita lihat kasus. Tapi secara kajian teoritis kita mengenal namanya asas oportunitas ya. Nanti asas oportunitas ini teman-teman bisa kaitkan juga dengan asas diskresi ya. Atas diskresi ya. Contoh asas kalau kita
ke hukum pajak gitu ya, kebetulan di hukum pajak itu ada yang namanya asas oportunitas itu ketika sanksi pidana ditiadakan gitu ya, sanksi pidana dikesampingkan diganti dengan sanksi administrasi berupa membayar dan denda ya. Nah, itu misalnya karena pertimbangan kepentingan negara, karena pertimbangan keuangan negara daripada menghukum ya orang gitu ya, memenjarakan orang yang nggak ada gunanya ya karena akan menambah merugikan keuangan negara ya, kita ngasih makan orang gitu ya. Nah, sedangkan tujuan dari hukum ini di bidang hukum pajak ya, tujuan dari hukum pajak misalnya adalah dalam rangka keuangan negara, ya lebih baik orang itu diganti saja ya, dia bayar denda ya 4 kali ya 400% dari kekurangan pajak yang harus dibayar. Nah, dia digantikan hukum pidana. Itu contoh-contohnya ya. Saya kira itu ya teman-teman ya. Ini masih banyak sekali yang ingin saya sampaikan. Nah, untuk negara kemakmuran, nah ini ada ya sekarang ini ya istilah negara kemakmuran atau welfare state tadi ya. Welfare state ini tipe negara kemakmuran, yaitu negara yang mengabdi sepenuhnya kepada masyarakat ya. Ini dalam negara kemakmuran, negara satu-satunya alat untuk menyelenggarakan kemakmuran. Jadi fungsi negara itu untuk menyelenggarakan kemakmuran ya. Ini nanti akan sangat berbeda dengan ajaran teori kedaulatan negara ya. Karena tipe negara kemakmuran ini sebenarnya berangkat dari teori ajaran ya, teori kedaulatan rakyat ya. Nah, karena rakyat menginginkan kemakmuran dan salah satu cara mencapai kemakmuran itu dengan membentuk negara. Jadi tugas negara adalah menyelenggarakan kemakmuran rakyat semaksimal mungkin. Nah, ini ya. Itu memang teori ya, tapi ya kembali ya teori itu harus menjadi sebuah pijakan ya. Nah, ini berangkat tadi kan kita sudah lihat ya tipe-tipe negara hukum ya, tipe-tipe negara hukum. Nah, ini kita kaitkan juga dengan teori timbulnya negara. Kemarin sih sebenarnya udah ini ya. Kita mengenal ada 3 teori ya. Kita mengenal ada 3 teori timbul. Ada banyak ya, ada banyak teori. Tapi yang kita bahas ini hanya beberapa. Yang pertama teori ketuhanan ya. Kemarin kan sudah tahu yang namanya teokrasi ya. Teokrasi, paham teokrasi, teori ketuhanan, di mana timbulnya negara itu atas kehendak Tuhan ya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan di konstitusi kita ya, itu juga ya tidak sepenuhnya menolak teori ini ya, tidak sepenuhnya menolak teori ini, karena di konstitusi kita juga ya atas berkat ya, rahmat ya Allah ya, Allah yang maha kuasa, by the grace of God. Jadinya memang unsur ketuhanan juga tidak bisa kita negasikan gitu ya di dalam teori kenegaraan Indonesia ya. Nah, tapi memang tidak murni kita ini sebagai negara teokrasi ya. Nah, kemudian teori perjanjian ya, teori perjanjian ini ya yang kemarin sudah banyak kita bahas, memang berangkat dari ajarannya ya Rousseau ya, yaitu kontrak sosial ya, homo homini lupus ya, homo homini lupus ya, ini orang yang satu ya tidak merupakan binatang buas bagi orang yang lain. Artinya manusia itu butuh ikatan sosial ya, termasuk ikatan kenegaraan. Maka dilakukanlah ya perikatan ataupun perjanjian ya. Dan ini ya perjanjian ini ya nanti prakteknya ya di dalam catatan sejarah, misalnya kita mengenal terjadinya perjanjian antara pemerintah dari negara penjajah dengan rakyat ya, daerah jajahan, misalnya kemerdekaan Filipina ya dan India pada tahun 1947. Jadi berangkat dari teori perjanjian ya. Nah, kemudian ada yang namanya teori penaklukan. Nah, ini sebagai potret ya dari adanya kolonialisasi ya di era-era penjajahan dulu, dan di situ akan melahirkan ya banyak sekali negara-negara, dan ini berangkat dari teori penaklukan ya. Teori penaklukan ini ya dapat kita lihat ya bisa terjadi ataupun variasinya gitu ya. Misalnya adanya pemberontakan ya terhadap negara yang menjajahnya. Jadi awalnya ditaklukkan ya, nah, tapi kemudian dia memberontak dan membentuk negara. Misalnya Amerika Serikat terhadap Inggris ya tahun 1776 sampai 1783. Kemudian bisa juga dari teori penaklukan ini ya variasinya adalah peleburan atau fusi ya, di mana negara-negara ya
dia bersatu ya, misalnya Jerman ya bersatu ya, dari Jerman Barat dan Jerman Timur ya bersatu. Kemudian daerah yang belum ada rakyatnya ini ya, kemudian diduduki oleh penguasa atau bangsa lain ya, misalnya di Liberia ya, atau juga kita lihat misalnya di Australia lah ya. Oh, kalau Australia sih sudah ada rakyatnya ya, tapi kemudian diduduki ya. Ya contohnya banyak lah saya kira ya, contohnya banyak, dan itu memang praktek ya, praktek sejarah ya. Karena daerah yang belum ada rakyatnya atau belum ada pemerintahnya, rakyatnya sudah ada ya, tapi dianggap ya oleh orang yang menduduki itu dianggap tidak ada pemerintahannya, kemudian diduduki dan dikuasai ya. Ini konsepnya ada bahasa Latinnya terra nullius ya, terra nullius, artinya tanah yang tidak dikuasai ya. Maka siapa yang ya pertama kali menguasainya, dialah yang berhak untuk memerintahnya ya. Nah, kemudian yang keempat, variasi dari teori penaklukan ini adalah daerah tertentu ya melepaskan diri ya, yang tadinya menguasai dan menyatakan diri sebagai suatu negara baru ya, misalnya Indonesia ya memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945 ya. Dapat terjadi secara damai ya, dapat juga terjadi secara revolusi ya. Nah, sekarang kita lihat bentuk negara modern ya. Nah, bentuk negara modern ya, teman-teman, ini yang terpenting. Memang nanti banyak sekali bentuk-bentuknya, tapi yang terpenting ya yang akan kita bahas pada kesempatan ini ya adalah bentuk negara kesatuan atau unitarisme dan bentuk negara federasi ya. Nah, negara kesatuan ini ya seperti Indonesia kan negara kesatuan ya, karena ya hanya ada satu pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah ya. Negara kesatuan itu ya dapat juga dibagi ke dalam dua bentuk ya, yaitu negara kesatuan sentralisasi, kemarin sudah bahas ya, dan desentralisasi. Ya, sekarang kita menerapkan ini ya, desentralisasi atau otonomi daerah. Nah, kemudian kita juga perlu tahu yang namanya negara serikat ya, atau negara federasi. Nah, berbeda dengan negara kesatuan, negara serikat ini merupakan gabungan ya dari beberapa negara, kemudian bergabung menjadi satu negara serikat. Nah, negara bagian inilah sebagai pemilik kewenangan asli ya, sebagai pemilik kekuasaan asli. Nah, nanti ya negara serikatnya atau negara negara serikatnya itu ya, negara federalnya itu ya, kekuasaan intinya adalah dia memiliki kekuasaan di bidang ya biasanya yang berhubungan dengan luar negeri ya, atau di bidang pertahanan, juga di bidang keuangan ya, dan di bidang lainnya ya, yang disebut sebagai residuary power ya. Ya, jadi kekuasaan negara federal limitatif ya, lebih banyak kekuasaan dipegang oleh negara-negara bagiannya ya. Nah, itu untuk Indonesia tadi seperti saya sampaikan, sebagaimana Undang-Undang Dasar 1045 pasal 1 ayat 1 menyatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi kita negara kesatuan ya. Nah, kemudian kita juga perlu tahu ya teman-teman, untuk memperluas khasanah berpikir kita, bentuk-bentuk negara lain itu teman-teman bisa baca, mungkin saya agak cepat aja. Misalnya negara dominion ya. Apa sih dominion itu? Yaitu yang tadinya negara dominion itu adalah tadinya daerah jajahan Inggris ya. Jadi khusus ya, terdapat dalam lingkungan negara kerajaan Inggris, disebut sebagai dominion ya, dominion ya. Yaitu negara jajahan Inggris yang merdeka dan berdaulat ya, tapi dia mengakui Raja Inggris sebagai rajanya. Tapi di sini fungsinya hanya sebagai lambang persatuan saja ya. Nah, negara-negara ini dikenal dengan the British Commonwealth of Nation ya, negara-negara persemakmuran ya. Negara ini tinggal dalam satu lingkungan kerajaan Inggris ya, pernah tinggal ya. Nah, karena itu merasa sebagai senasib ya, satu kepentingan bersama ya, tapi fungsinya sebagai hanya lambang persatuan saja. Dengan demikian kedudukan dominion serta ya mengurus politik dalam luar negeri, kedudukan para dominion negara-negara persemakmuran ini tetap ya mengurus politik dalam negeri sendiri dan bebas dari ikatan the British Commonwealth. Contohnya adalah Kanada, Australia, Selandia Baru ya, Afrika Selatan, India dan Malaysia. Itu ya teman-teman sudah tahu kayaknya.
Nah, ini ada lagi yang namanya negara protektorat ya. Jadi beda dengan tadi negara dominion. Kalau negara protektorat ini adalah negara yang berada di bawah lindungan ya atau protek ya dari negara lain ya, biasanya terkait dengan hubungan luar negeri ya dan pertahanan dari suatu negara protektorat itu ya, dengan persetujuan yang diserahkan kepada negara pelindung atau suzeren ya. Negara protektorat ini biasanya bukan subjek hukum internasional ya. Nah, dalam hal ini dapat dipisahkan, jadi ada dua jenis negara protektorat ya. Pertama protektorat kolonial, di mana urusan hubungan luar negeri, pertahanan dan sebagian besar urusan di dalam negeri yang penting diserahkan kepada negara pelindung. Ya, negara protektorat kolonial ini ya, negaranya tersebut tidak menjadi subjek hukum internasional. Yang kedua protektorat internasional ya, di mana negara protektorat tersebut merupakan subjek hukum internasional. Contohnya adalah Mesir ya. Dulu, tapi ini dulu ya, sekarang ini masih silabus lama, tahun 1917 Mesir itu bagian dari protektorat Turki ya, karena Turki ya bersama-sama dengan Inggris membebaskan ya Mesir dari penjajahan Prancis ya. Nah, sehingga Mesir waktu itu tunduk ya di bawah protektorat Turki. Namun secara istilah protektorat, Mesir ini merupakan protektorat internasional karena dia tetap memiliki kewenangan ya subjek hukum internasional ya. Kemudian juga Zanzibar ya protektorat dari Inggris, Albania protektorat dari Italia. Tapi ini sebagian besar sudah berpisah semua sekarang ya. Mesir ya sudah membentuk, sudah lepas dari Turki ya, dan negara-negara lainnya juga. Nah, kemudian pemerintahan Uni ya. Nah, ini Uni ya, bukannya Uni dan Uda ya. Uni ini maksudnya adalah istilah untuk jenis negara di mana dua atau lebih negara merdeka dan berdaulat kemudian mempunyai satu kepala negara yang sama. Nah, tapi di dalam prakteknya ada dua jenis uni ya, ada dua jenis uni real dan uni personil ya. Uni real itu ya apabila negara tersebut ya memiliki alat kelengkapan bersama dan mengurus kepentingan bersama yang telah ditentukan lebih dahulu ya, disebut dengan uni real. Nah, kalau uni personil apabila hanya kepala negaranya saja yang sama tapi urusan alat-alat kelengkapan negaranya sama sekali berbeda ya. Contohnya adalah uni real ini Austria ya, bukan Australia. Austria dengan Hongaria di tahun 1818 dan Belanda, Luxembourg di tahun 1890. Itu ya teman-teman ya. Ini masih banyak nih. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Dulu Indonesia pernah ya dianggap sebagai bagian dari Belanda berdasarkan KMB ya, Konferensi Meja Bundar tahun 1949 ya, dikatakan ada yang namanya Uni ya Indonesia Belanda. Tapi ini bukan uni real ya, dan juga bukan uni personil ya, karena kepala negaranya beda, apalagi alat-alat kelengkapannya juga berbeda ya. Jadi kedua negara ini tidak mempunyai kepala negara yang bersama ya. Sehingga ini disebut sebagai uni sui generis. Nah, ini sih kajian sejarah aja ya, karena pada prakteknya sekarang sudah tidak terlalu relevan juga ya. Nah, ini yang sangat penting sekali, kembali kita harus refresh lagi tentang kedaulatan negara ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kedaulatan negara? Adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Dan ini akan dibagi dalam beberapa teori kedaulatan ya, seperti tadi teori kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat ya, kemudian kedaulatan negara dan teori kedaulatan hukum. Nah, untuk teori kedaulatan Tuhan, teokrasi kemarin sudah sering kita bahas ya. Intinya sih di sini menggunakan ya asas teokrasi ya, pemimpin tertinggi dari Tuhan ya. Bahkan di sini kalau kita lihat ya, pembenaran ini juga diimplementasikan di dalam negara-negara kerajaan gitu ya. Karena menganggap raja-raja ya pada waktu itu ya mendapatkan kekuasaan, kewenangan berasal dari Tuhan ya. Nah, ini merupakan sejarah masa lampau gitu, di mana raja menganggap dirinya sebagai penjelmaan Tuhan gitu ya. Secara tokoh-tokoh ya, yaitu Agustinus, Thomas Aquinas dan lain-lain ya, menggunakan asas teokrasi ini. Nah, kemudian asas ini memperoleh teori teokrasi tersebut ya ditentang ya. Kemudian muncul teori kedaulatan rakyat ya. Mengapa ditentang ya? Karena di sini ada peristiwa sejarah ya.
Misalnya raja yang seharusnya memerintah rakyat dengan adil dan jujur, tapi sewenang-wenang, kok Tuhan sewenang-wenang gitu ya. Mereka mempertanyakan ya, apa iya ya apa namanya wakil Tuhan ya, wakil Tuhan yang adalah raja sewenang-wenang, berbuat lalim ya, tidak baik, tidak jujur ya, berbohong, sehingga asasnya runtuh ya, terutama di era masa revolusi Prancis ya, yaitu Raja Louis XIV. Ya itu tadi ya, mengapa ya? Kemudian kalau terjadi peperangan antar raja ya, ini juga menjadi pertanyaan ya. Kalau benar raja itu dari Tuhan, terus kalau ada dua raja ya, nah ya perang, ini Tuhannya yang mana gitu ya. Akhirnya itu mendorong ya timbulnya alam pikiran baru ya yang disebut dengan Renaissance, sehingga berkembanglah teori kedaulatan rakyat sebagai produk dari ya abad 12 ya, disebut juga sebagai demokrasi ya atau paham kedaulatan rakyat. Itu ya teman-teman ya. Jadi dasarnya dari situ. Tokoh-tokohnya ada Rousseau ya, Montesquieu, ini tokoh-tokoh yang sangat sering kita dengar ya, minimal di dalam ilmu negara kita ini ya. Kemudian juga Immanuel Kant ya melahirkan ya istilah trias politika. Nanti kita akan bahas secara mendalam. Nah, berikutnya ini ya, teori kedaulatan negara ya. Kedaulatan negara ini juga salah satu teori besar ya yang melahirkan banyak negara gitu ya. Di sini teori kedaulatan negara ini hukum apa namanya? Bersandarkan kepada kodrat alam ya, teori kodrat alam ya. Maksudnya adalah kekuasaan tertinggi ada pada pemimpin negara ya. Kedaulatan sudah ada sejak lahirnya negara ya. Hukum itu mengikat karena dikehendaki oleh negara ya. Kodrat hukum menurut kodrat yang mempunyai kekuasaan mutlak. Penganjurnya Paul Laban dan George Jelinek ya. Jadi ini teori kedaulatan negara yang nanti kita lihat banyak penentangnya juga ya. Kemudian teori kedaulatan hukum ya. Nah, ini mengajarkan bahwa pemerintah ya memperoleh kekuasaan bukan dari Tuhan ya ataupun bukan dari raja ya, bukan juga dari negara, tetapi berdasarkan atas hukum ya. Hukumlah yang berdaulat ya. Pemerintah, rakyat yang memperoleh kekuasaan dari hukum ya. Penganjur teori ini adalah Hugo de Groot ya, Crabbe ya, Immanuel Kant dan Leon Duguid ya. Saya kira itu ya. Nah, ini yang sangat penting sekali mengenai teori pemisahan kekuasaan ya teman-teman ya. Ini merupakan teori yang berkembang di Eropa Barat ya ketika itu ya. Membagi pemerintahan ke dalam 3 bidang yaitu legislatif ya, eksekutif dan yudikatif. Ini teman-teman bisa baca lah. Intinya di sini ya dipisahkan ketiga kekuasaan itu dalam sistem tata negara ya, tetapi pembagiannya tidak selalu sempurna ya. Kadang-kadang satu sama lain tidak benar-benar terpisah, bahkan saling mempengaruhi. Itu adalah faktanya ya. Teori ini dikemukakan oleh tadi ya John Locke ya, Montesquieu dan Kant juga ya. John Locke ahli tata negara dari Inggris ya. Yang pertama kali orang yang dianggap membicarakan teori ini. Nah, ajarannya John Locke ini ya, ini agak beda nanti dengan ajarannya Montesquieu ya. Dia membagi juga ke dalam 3 jenis kekuasaan, tapi tidak seperti yang kita kenal biasanya ya, yaitu legislatif, eksekutif, dan kekuasaan federatif ya. Mungkin yang agak aneh, yang agak baru di sini kekuasaan federatif. Maksudnya apa? Yaitu kekuasaan mengadakan perserikatan ya atau aliansi. Jadi ini kekuasaan apa namanya hubungan luar negeri ya, hubungan luar negeri ya atau diplomasi ya, kekuasaan diplomasi. Jadi membaginya seperti ini ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat Montesquieu ya, dia membaginya menjadi 3 ya, legislatif, eksekutif dan yudikatif. Jadi agak beda ya kalau John Locke tadi. Kalau menurut Montesquieu ya, federatif ini kan harusnya tetap masuk ke eksekutif ya. Nah, dan di John Locke ini apa namanya yudikatif tidak ada ya, karena yudikatif dimasukkan ke lingkungan eksekutif ya. Nah, itu yang agak variasi yang berbeda yang teman-teman harus bisa nanti pahamin dan juga hati-hati ketika mengatakan trias politika menurut siapa gitu ya, karena ada perbedaan antara versinya John Locke dengan versinya Montesquieu ya, gitu ya teman-teman ya.
Jadi apa trias politika itu tidak lain dan tidak bukan adalah separation of power ya, separation of power, pemisahan kekuasaan atau disebut juga sebagai politik tiga serangkai trias politika ya. Nah, ini sebagai antitesis, sebagai bantahan terhadap ajaran ya teori kekuasaan ya yang awalnya dimonopoli oleh kekuasaan raja yang absolut ya dengan konsepnya le état c'est moi ya, negara adalah saya ya, kekuasaan yang berlangsung di awal-awal abad pertengahan ya, kemudian pecah revolusi Prancis ya, muncullah paham kekuasaan yang melenyapkan kekuasaan yang tertumpuk di tangan raja. Gagasan ini dipelopori oleh Montesquieu sehingga kekuasaan dibagi menjadi tiga. Yang pertama kekuasaan legislatif, intinya adalah pembentukan peraturan perundang-undangan ya, di sini adalah lembaga-lembaga legislatif ya. Kemudian untuk menjalankan peraturan perundang-undangan atau untuk menjalankan hukum gitu ya. Ini tadi pembentukan hukum, ini pelaksanaan hukum, kekuasaan eksekutif ya, executing the law ya. Kalau ini making ya, law making, pembuatan hukum, ini executing ya, membuat hukum, dan ini yudikatif adalah interpreting the law ya. Jadi lembaga yang memiliki kekuasaan untuk menginterpretasikan ya atau menerapkan hukum ya di dalam kasus-kasus hukum ya. Juga dikatakan mempertahankan hukum ya, memberikan keadilan kepada rakyat. Kira-kira itu ya. Nah, mungkin yang ini ada perbedaan pendapat ya, mungkin menambah khasanah bendahara keilmuan kita aja di sini ya. Apa itu ya? Misalnya adalah tadi ya, perbedaan antara John Locke dengan Montesquieu dalam membagi bidang-bidang kekuasaan. Jadi kalau kita tadi lihat John Locke itu ya memasukkan kekuasaan yudikatif tadi ke dalam eksekutif. Jadi fungsi kehakiman ya, fungsi peradilan itu menurut John Locke itu berada di dalam lingkungan eksekutif ya. Ini memang sangat wajar sekali ya, karena kalau kita lihat John Locke itu kan backgroundnya dari Inggris gitu ya, orang ahli hukum di Inggris ya, sehingga memang dia memotret kondisi di Inggris pada saat itu ya, di mana peradilan itu memang masih di bawah ya daripada raja gitu ya, atau penguasa ataupun kepala negara, sehingga dia berpendapat ya peradilan fungsi yudikatif itu bagian dari eksekutif. Beda dengan Montesquieu ya, yang memandangnya sebagai kekuasaan sendiri yang lepas dari kekuasaan eksekutif dan legislatif ya. Itu ya teman-teman ya. Sedangkan Montesquieu masalah hubungan luar negeri ya, fungsi diplomasi itu ya, atau fungsi federatif menurut John Locke itu dimasukkan ke dalam fungsi kekuasaan eksekutif ya. Itu kemudian ada di sini kecaman Sir Ivor Jennings. Ivor Jennings ini ya seorang profesor ya ilmu negara ya dari Inggris ya, dia mengecam pendapatnya Montesquieu ya. Nah, mengapa dia kecam? Karena menurutnya pendapat tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Karena Montesquieu kan membuat buku ya dengan menggunakan ya contoh ya peristiwa di Inggris ya sebagai kritik kecaman terhadap apa yang terjadi di Prancis ya. Nah, padahal apa yang terjadi di Inggris pun tidak seindah ya, tidak sehebat ya, tidak seperti yang dituliskan oleh Montesquieu di dalam bukunya ya. Saksi sejarah pada saat itu yang pelakunya yaitu Sir Ivor Jennings yang mengkritik ya bahwa apa yang dituliskan oleh Montesquieu itu sebenarnya tidak tepat ya, karena pada kenyataannya di Inggris pun tidak ada pemisahan kekuasaan ya atau trias politika seperti yang dianalogikan oleh Montesquieu ya. Jadi Prof Jennings mengatakan pemisahan kekuasaan atau the separation of power tidak tercantum dan tidak pernah berlaku di sistem Inggris yang parlementer. Ini aja ya untuk menambah pengetahuan ya. Jadi tentang pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan menurut Prof Jennings ini saya nanti dibaca aja lah gitu ya. Intinya sih beliau ya Prof Jennings ini, Ivor Jennings tadi membagi dalam dua jenis pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan dalam arti material dan pemisahan kekuasaan dalam arti formil. Dalam arti material ya artinya dipisahkan secara tegas ya, dipisahkan ya ataupun dipertahankan secara tegas tugas-tugasnya ya. Itu disebut dengan pemeriksaan dalam arti formil. Sebaliknya kalau dalam arti
material ya, dalam arti formil itu pembagian kekuasaannya tidak dilakukan secara tegas ya. Jadi masih mix lah gitu ya. Nah, jadi di sini berkembang ya dua jenis paham pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Ismail Suni ya, ini ahli hukum Begawan Hukum Tata Negara ya yang sudah lama sekali. Akhirnya berkembang yang namanya dikatakan bahwa arti material ya, pembagian kekuasaan secara material disebut sebagai separation of power. Sedangkan pembagian kekuasaan secara formil disebut division of power. Nah, ini teman-teman harus ingat ya, apa bedanya separation of power dengan division of power ya. Separation of power disebut juga pemisahan kekuasaan. Ini merupakan ya pemisahan kekuasaan dalam arti material. Artinya benar-benar pemisahan itu ya dibagi secara tegas. Sedangkan division of power atau pembagian kekuasaan itu tidak secara tegas ataupun tidak masih terjadi percampuran gitu ya. Contohnya ya Ismail Suni ya berpendapat contoh pemisahan kekuasaan dalam arti material ya tadi ya separation of power ya paling banyak terjadi ya di Amerika Serikat ya. Di Amerika Serikat itu sudah jelas pemisahannya ya, fungsinya kepala negara, presiden ya, fungsinya parlemen ya, fungsinya pembuat perundang-undang legislatif. Sedangkan di Inggris dan Uni Soviet ya yang terjadi adalah pemisahan kekuasaan dalam arti formil ya. Dengan kata lain di Amerika Serikat ya separation of power ya, sedangkan di Inggris dan Uni Soviet adalah di division of power. Ini silakan nanti teman-teman bisa lihat, bisa gali literaturnya ya dari Profesor Dr. Ismail Suni ya SHMCL ya. Nah, bagaimana dengan kondisi di negara lain ya? Jadi memang ini ada variasi ya, karena tidak semua negara konsekuen ya menerapkan trias politika seperti di Amerika. Ya, kita lihat bahwa di negara-negara berbeda-beda ya. Contohnya di Republik ya Rakyat di Eropa Timur ya dan Eropa Tengah menolak prinsip pemisahan kekuasaan karena memang mereka masih menggunakan teori kedaulatan negara ya. Jadi memang tidak sepenuhnya yang mendukung pembagian kekuasaan baik itu yang bersifat separation of power maupun division of power. Nah, bagaimana dengan kondisi Indonesia? Nah, ini penting sekali ya teman-teman ya. Di Indonesia sendiri berdasarkan Undang-Undang 1945 ya di sini bahwa dikatakan bahwa ya tiap-tiap perlengkapan negara yang 3 itu ada di pasal-pasal ya, tetapi tidak menekankan kepada pemisahannya. Dengan demikian Undang-Undang 1945 tidak menganut separation of power ya, tidak menganut pemisahan kekuasaan secara material ya atau separation of power, tetapi Undang-Undang Dasar 1945 ya mengenai pemisahan kekuasaan dalam arti form. Jadi kita menganut ini ya division of power ya. Artinya masing-masing 3 fungsi tersebut ya tidak secara tegas ya ataupun tidak secara tidak secara sendiri-sendiri menjalankan kekuasaannya ya, karena pemisahan kekuasaan itu tidak dipertahankan secara prinsipil. Jadi jelas bahwa Undang-Undang Dasar 45 hanya mengenal division of power bukan separation of power. Ini teman-teman harus bisa jawab nanti ya kalau ditanya bagaimana Indonesia dengan undang-undang dasarnya ya melakukan ya menerapkan ya teori kenegaraan terkait dengan trias politika. Jadi yang kita pakai adalah division of power. Itu ya teman-teman ya. Nah, mungkin ini terakhir ya karena ini udah mau maghrib. Tentang tujuan negara ini sih sebenarnya udah kemarin ya. Udah kemarin kita ingat-ingat lagi, ini karena penting banget karena banyak yang lupa yang ngomong negara tapi lupa sama tujuannya. Jadi kalau kita lihat secara historis dulu ya, tujuan negara itu secara historis ada macam-macam ya. Ada yang untuk memperluas kekuasaan semata, ada yang untuk ketertiban umum, dan ada juga untuk yang mencapai kesejahteraan umum. Nah, kita lihat dulu para tokoh-tokoh yang mengeluarkan pernyataan yang mengeluarkan teori ya keilmuan tentang ajaran tujuan bernegara. Yang pertama kali adalah ajarannya Plato ya, tentunya di masa Yunani kuno ya, jauh sebelum Masehi. Di sini mengatakan Plato ini ya untuk memajukan kesusilaan manusia. Memang bahasanya agak aneh ya, susah dicerna mungkin. Kesusilaan manusia ya, artinya mengangkat
ya harkat martabat manusia lah gitu ya, sebagai perseorangan individu maupun sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu ya inilah yang diajarkan oleh Plato dan disebut sebagai ajaran Plato. Nah, ini ingat ini ya, kita pakai yang mana? Nah, ya kita pakai mana, nanti kita kondisikan, bukan apa, kita sandingkan dengan kondisi real kita. Ajaran negara kekuasaan. Nah, ini jangan-jangan ini gitu ya. Nah, kita jangan sampai ya. Jadi ini dianut oleh tokoh yang namanya Machiavelli ya. Machiavelli, kita tahu lah siapa Machiavelli ini ya. Kemudian Sang Yang ya. Mengapa ada teori negara kekuasaan? Karena dia ini pertama ya, negara kekuasaan itu tujuannya memperluas kekuasaan semata-mata ya. Nah, disebut sebagai negara kekuasaan. Ajaran ini menjadikan negara besar dan jaya. Ini tujuannya menjadikan negara besar dan jaya. Ya, karena kenapa? Untuk mencapai kejayaan negara, rakyat harus rela berkorban. Ya, rakyat yang dikorbankan, ya, negaranya maju, ya, rakyatnya ya tertindas. Ya, ini berarti kepentingan orang perseorangan diletakkan di bawah kepentingan bangsa dan negara. Rakyat di sini menjadi alat belaka, ya, dikorbankan untuk keperluan penguasa. Negara demikian, ya, disebut juga negara diktator militer. Ya, Sang Hyang malahan berkata, ya, a weak people means strong state. Wah, ini ngeri sekali ya. And a strong state means a weak people ya. Rakyat yang lemah berarti negara yang kuat gitu ya. Dan negara yang kuat berarti rakyatnya lemah ya. Jadi jika orang menghendaki negara kuat dan berkuasa, rakyatnya harus dilemahkan dan dimiskinkan. Ya, sebaliknya jika orang menghendaki rakyat menjadi kuat dan kaya, negara ini harus menjadi, nah ini sangat bahaya sekali ya. Sangat bahaya dan sangat tidak relevan tentunya dengan negara modern yang tadi kita lihat perkembangannya sudah sangat baik sekali. Jangan sampai gitu ya praktek kenegaraan kembali ke ajaran-ajaran yang sangat terbelakang ini ya, gini ya. Kemudian teori teokrasi. Nah, teori teokrasi sendiri di sini ya teman-teman harus pahami, memang ini di masa-masa awal dulu ya dikembangkan ya. Misalnya adalah tujuannya karena di sini berdasarkan kepada ketuhanan ya, oleh Thomas Aquinas ya, Augustinus dan lain-lain. Ini juga satu jenis teori yang ada ya. Kemudian ajaran negara polisi tadi juga sudah kita bahas ya, policy state ya, yaitu semata-mata untuk keamanan dan ketertiban tujuannya. Nah, ini yang harus kita kembangkan ya, yang harus kita jaga, yaitu ajaran negara hukum salah satunya ya. Negara hukum ini maksudnya apa? Rule of law. Jadi ya, semua orang harus tunduk kepada hukum ya. Hukumlah yang berkuasa di dalam negara. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri menurut kemauannya, tapi harus tunduk dengan hukum ya. Dan negara hukum, hak rakyat juga dijamin oleh negara. Syaratnya ini ya, hak rakyat dijamin oleh negara. Sebaliknya rakyat juga berkewajiban mematuhi hukum ya. Nah, perkembangan dari negara hukum ini ya sekarang ini sudah lebih disempurnakan lagi dengan tadi ya namanya tujuan negara untuk mencapai kesejahteraan umum atau welfare state. Karena terkadang hukum itu ya kan harus dinamis, harus berkembang, dan hukum juga terkadang tidak mampu menjawab perkembangan zaman. Nah, maka teori welfare state inilah yang teori tujuan negara welfare state inilah yang dianggap sebagai implementasi yang paling puncak. Dan kalau kita lihat memang Indonesia pun ya salah satunya kan mengatakan ini ya, keadilan sosial ya, kemakmuran ya bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu ada ya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Intinya ini ya. Jadi kita lihat ke sini, ini yang dilakukan pemerintah tuh masuk ke sini enggak sih ya? Melaksanakan ketertiban dunia ya, perdamaian, keadilan sosial ya kan. Nah, maka kalau kita lihat di Undang-Undang 45, negara Indonesia itu berdasarkan atas hukum, Rechtsstaat, tidak berdasarkan atas kekuasaan. Jelaslah bahwa Indonesia ya adalah suatu negara hukum ya, berbentuk negara membentuk suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Jadi di sini masuk teori negara hukum ya dan negara kesejahteraan untuk mencapai kesejahteraan umum. Saya kira itu ya teman-teman ya, ini udah selesai alhamdulillah. Ini penuh dengan teori ya, kepalanya ngebul dengan teori ini saya lihat. Jadi ya teori kita nikmati gitu ya sebagai cara kita untuk berargumentasi ya, cara kita untuk berdialektika ya, ini akan menjadi bekal kita semua, tentunya tidak hanya bekal untuk menjawab UAS gitu ya ataupun UTS, tapi ini adalah tadi dasar sekali ya, dasar sekali. Ini saya kira itu ya. Mungkin ada yang masih menyisakan pertanyaan, nanti saya share biasa ya. YouTube dia juga saya share.
Mungkin masih ada sedikit nih waktu ya, sekitar 5 menit lah. Tulang, kenapa mukamu kusut sekali, Tulang? Ngopi pusing lah ya dulu. kalau dengerin teori pusing ya. Ini teori mulu Bapak ini ya. Saya kan pengennya gimana caranya Lihat menggugat. Pak Maruf di pojok itu, lihat Pak Maruf. Itu ya. Pak Maruf itu di pojok lagi mengamati kepusinganmu. Sebenarnya saya masih ada satu lagi tapi udah habis ini ya. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa. Gak apa, tapi sayanya udah kering juga di mulut ini. Oh, udah kering. Oke lah dulu. Kopi dulu, Pak. Saya tanya, Pak. Ya. Boleh. Ada nggak nih? Pak, malam tahun baru kemana nih, Pak? Oh di rumah malam saja. Kita kan sesuai dengan anjuran Pak Jokowi kan. Di rumah saja. Gak boleh nakal di rumah. Saya ini nggak dapat bantuan, dapat 1 juta kemarin saya dapat ya Pak ya. Apaan? Yang bantuan apa prakerja ya, tiap bulan dapat 1 juta apa 600.000 itu. Oh itu ya, alhamdulillah lah. Ya. Kayak ngaju ditolak Pak. Oh ngaju ditolak, iyalah. Sakit pala ini. Kelihatan borju gitu kok. Mana Ju? Penghasilanmu kan udah di atas PTKP, jadi ditolak. Iyalah. Harusnya katanya ada hibah mau dan ada bantuan mau. Harusnya bayar pajak gitu kan malah kan. Ya, mengenai teori bernegara ini kayaknya udah hatam semua lah udah ya. Sebenarnya sih ada dikit lagi Pak, nih. Ya, Pak. ada dikit lagi dikit banget. Nanti saya share juga sih. Yaitu mengenai bentuk negara ini gini ya. Jadi kalau di ilmu negara ya kita ngelihat bentuk negara itu jangan cuma berdasarkan yang ada di atas kertas gitu ya. Jangan, memang ini kajiannya sangat filosofis dan teoritis sekali ya. Misalnya bentuk negara apa demokrasi gitu ya. Karena semua negara mengklaim demokrasi, tapi pada hakikatnya cara kita untuk menilai suatu negara itu demokrasi, kerajaan ya, apakah republik, itu harus kita lihat unsur-unsurnya ya, unsur-unsurnya yang ada di dalam ilmu negara ya. Itu yang pesan dari saya gitu ya, termasuk para tokoh sendiri ya. Kalau kita lihat itu saling berbeda pendapat tentang bentuk negara ya. Misalnya ya, bentuk negara kerajaan, apa sih bentuk kerajaan itu? Kalau menurut Jelinek gitu ya, Bapak hukum negara, Bapak ilmu negara ya, bentuk negara kerajaan itu adalah suatu negara yang terpusat cara pembentukan negaranya semata-mata ya dipelopori ya oleh seorang tokoh gitu ya, maka disebut sebagai monarki ya. Nah, kalau republik itu pembentukannya itu digunakan atas nama siapa Pak? Oh ya, bentar ya Pak, bentar. Oh, kira saya. Kalau republik kalau republik itu pembentukannya itu dari banyak negara, dari banyak masyarakat ini ya. Ini dikit lagi. Jadi cara pandang seperti ini ditentang gitu ya. Dikritik gitu ya. Karena Jelinek ini kalau seperti itu cara pandangnya ya, maka negara seperti Inggris, Swedia, Norwegia, Denmark ya, Nederland dan Belgia harusnya masuk ke dalam bentuk republik ya, karena ya dia itu dibentuk berdasarkan kemauan negara-negara tersebut dan dibentuk oleh banyak dewan ya. Sedangkan kenyataannya ya, hukum tata negara di negara-negara tersebut adalah monarki. Jadi masalah monarki ya, masalah republik juga ada perdebatan ya, dan kita harus bisa menyampaikan ya perdebatan itu ya sebagai sebuah hasil dari belajar ilmu negara ya. Jangan ini republik, ini kingdom ya, ini monarki ya, enggak ya. Kita lihat juga ya. Kemudian dikritik juga ya masalah pendapatnya Jelinek ini ya, karena dia tidak konsekuen misalnya dengan memasukkan Inggris ke dalam monarki. Kenapa Inggris tidak bisa dikatakan sebagai monarki? Alasannya ialah bahwa kekuasaan yang tertinggi di Inggris itu ya ada di parlemen gitu ya. Pemimpin tertingginya walaupun secara yuridis ya di tangan raja ya secara formal ya, namun secara praktek ya parlemen lebih berkuasa ya. Jadi perdana menteri itu ya kekuasaannya lebih tinggi daripada raja, karena ini ya karena pada waktu zaman Ratu Victoria ya, di mana dia tidak lagi dapat menentang kehendak parlemen ya, meskipun kabinet ya atau dewan menteri diangkat secara formal oleh raja, oleh ratu ya, Ratu Victoria pada saat itu, tetapi sebenarnya menterinya sudah ditentukan dulu oleh parlemen ya, atau
Perdana Menteri ya, karena pemimpin partai yang mendapat suara terbanyak ya, House of Commons, diangkat menjadi Perdana Menteri. Kemudian Perdana Menteri inilah yang memilih menteri-menterinya dan diajukan kepada Raja, dan Raja tidak pernah sekalipun bertentangan dengan Perdana Menteri. Ikut aja ya, nggak pernah menolak ya. Dan jadi jelas di sini yang menurut pendapatnya Jelinek ini keliru ya, memasukkan Inggris sebagai jenis kerajaan monarki, karena pada praktiknya ya dia masuk ke republik gitu ya, karena penguasa tertingginya ya secara de facto, secara praktek ya adalah perdana menteri, karena fungsi raja di situ hanyalah sebagai lambang saja ya untuk mengadakan pengangkatan secara yuridis formal. Itu ya teman-teman ya. Jadi memang perlu dipahamin ya, untuk kita menggolongkan suatu bentuk ini ya bermacam-macam. Misalnya ini teorinya Duguid juga macam-macam ya. Ini nanti saya sampaikanlah ke teman-teman. Saya kira itu ya. Nanti teman-teman silakan baca. Mudah-mudahan kita masih ada pertemuan lagi ya, sehingga kita bisa bahas tentang bentuk-bentuk negara yang ada di ya Eropa sana ya, atau ada di belahan dunia ya, bisa kita kupas satu-satu. Oh, masih ada pertanyaan. Silakan. Jadi kalau monarki begitu fungsinya raja apa Pak? Kalau kekuatan lebih kuat parlemen? Nah itu. Jadi memang secara tadi ya, berdasarkan pandangannya siapa tadi kritik ya, atas pandangannya Jelinek tadi ya, dikritik ya oleh oleh seorang tokoh ya, oleh banyak ya, karena memang kita harus memandang ya bentuk negara itu tidak hanya ya dari adanya raja atau tidak, tapi harus kita lihat juga kepada sistem ketatagaraannya. Jadi gini, harus dibedakan antara bentuk negara dengan bentuk pemerintahan gitu ya. Bentuk negara kingdom ya, kerajaan, monarki, tapi ternyata bentuk pemerintahannya tidak monarki ya, bentuk pemerintahannya ya pemerintahan republik ya. Jadi ini yang harus teman-teman pahamin ya, nanti mungkin kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Bedakan antara bentuk negara dengan bentuk pemerintahan ya. Kan kalau ibaratnya kalau dia monarki pasti kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Kalau republik sudah pasti presiden. Maksudnya kalau monarki ya, yaitu kepala negaranya turun temurun ya, diangkat berdasarkan keturunan ya. Nah, ini menurut salah satu teori ya, apabila diangkat tidak ya atas dasar keturunan, maka salah satunya dia dianggap sebagai republik gitu ya. Jadi lawannya dari monarki itu secara dilihat dari kepala negara. Tapi kita harus lihat lagi itu dari lebih mendalam lagi, kita lihat yang namanya hukum tata negara ya. Kalau di dalam hukum tata negara, kalau di dalam hukum tata negara untuk melihat suatu pemerintahan itu monarki atau republik, itu sebenarnya dapat dilihat juga ya dari hukum tata negara, atau disebut dengan bentuk pemerintahannya gitu ya. Jadi kalau Malaysia Pak, maksudnya monarki atau apa kalau Malaysia? Karena kalau dilihat Perdana Menterinya, nah ini ya, kan ganti-ganti. Betul. Jadi kalau kita lihat secara bentuk negara, ya memang dia mau monarki ya kan, memang dia monarki ya kan, kerajaan Malaysia ya kan, kerajaan Malaysia ya. Tapi kalau kita lihat bentuk pemerintahannya ya, kita harus lihat sistem hukum tata negaranya. Apa sih sistem hukum tata negara itu? Yaitu bagaimana hubungan ya antara alat-alat perlengkapan negara ya satu sama lainnya ya. Misalnya ya, ada republik dengan sistem pengawasan langsung, ada republik dengan sistem pemisahan kekuasaan seperti di Amerika ya. Jadi macam-macam ya teman-teman ya. Ini memang perlu pendalaman masing-masing ya. Yang jelas tadi contohnya ya mungkin Inggris juga sama lah dengan Malaysia ya, dengan negara-negara common law lain, karena menerapkan sistem istilahnya Westminster ya, Westminster system ya. Jadi kalau kita lihat prakteknya gitu ya, kekuasaan raja ya, ratu sekarang Ratu Elizabeth ya. Kalau di Malaysia mungkin sekarang yang di Pertuan Agongnya itu ya. Ya. Kalau di Australia masih Ratu Elizabeth ya. Kalau kita lihat masih menggunakan
pemimpin kepala negaranya itu masih Ratu Elizabeth, kemudian Ratu Elizabeth menunjuk seorang gubernur ya, gubernur jenderal yang sama sekali tidak memiliki kekuasaan ya. Kekuasaannya hanya satu, melantik ya. Dan dia pun tidak bisa tidak melantik ya. Jadi tadi ya sesudah Perdana Menteri ya, sekarang siapa sih Perdana Menterinya? Ya, kalau di Malaysia pokoknya Perdana Menteri lah ya, dilantik oleh raja, nanti raja itu ya given aja gitu ya, tidak bisa dia menolak ya seperti tadi ya. Nah, jadi ya kalau kita lihat seperti itu ya sebenarnya dia republik ya. Karena yang paling berkuasa ya, yang paling berkuasa itu artinya yang bisa menentukan ya siapa menteri ya, yang bisa menentukan apa namanya hubungan-hubungan diplomatik ya kan, secara real ya, secara nyata ya, itu adalah siapa? Perdana Menteri ya, atau Perdana Menteri ya. Nah, itu ya kira-kira Pak Samosir ya. Siapa? Ya, jadi harus luas ini ya, kita nggak bisa ngelihat oh ini mentang-mentang ada di Pertuan Agong di sana ya. Kita katakan nih secara bentuk negara ya, secara bentuk negara ya, tapi secara bentuk pemerintahan dapat kita katakan ini adalah pemerintahan republik. Jadi jangan cuma kita ngelihat dari nama formilnya gitu ya. Jangan cuma kita lihat dari nama formilnya, tapi kita lihat juga secara praktek ke tata negaraannya gitu ya. Nah, ini nanti saya share lah biar dibaca ini ya. Mantap. Ya, dibaca Pak. Siap. Baik ya itu ya. Siap Pak. Terima kasih ya teman-teman. Cukup ya. Yang mudah-mudahan kita ketemu lagi ya. Nah, saya foto dulu ini ya. Nah, ini kenang-kenangan ini soalnya ini. Ya, kali review. Ini berapa ini? 19 ya. Pas satu. Berarti ini pertemuan terakhir Pak ya? Nah, mudah-mudahan sih jangan gitu ya. Biasanya sih 5 kali. Oh. Nanti kita lihat ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Saya mau kirim sertifikat tuh. Terima kasih Pak. Oke ya. Terima kasih, silakan. Teman-teman, terima kasih ya. Ya, sampai jumpa lagi lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Sertifikat kirim sertifikat. Yo, silakan yang mau live.